Halo investor dan tradership. Nathan Mayer Rothschild pernah berkata, "Time to buy is when there's blood in the street." Yang artinya, waktu membeli terbaik adalah ketika banyak darah tercecer di jalanan atau saat market berdarah-darah. Hal inilah yang dilakukan Nathan Mayer Rothschild saat awal membangun kerajaan bisnis Rothschild, sehingga menjadi Baron Rothschild yang pertama dan membuat keluarga Rothschild menjadi sangat berpengaruh di dunia keuangan global hingga saat ini. Dari kata-kata ini, kita bisa menyimpulkan bahwa peluang terbaik adalah di masa krisis. Krisis dalam bahasa Cina terdiri dari dua huruf, yaitu Wei Qi, yang merupakan singkatan dari dua suku kata, yaitu Wei Xian yang berarti bahaya dan Qi yang berarti peluang. Hal ini mengandung arti bahwa dalam setiap krisis selalu ada bahaya, tetapi di balik itu ada sebuah peluang. Semakin besar krisis atau resesi, maka juga akan semakin besar peluang yang bisa diperoleh. Maka dari itu, di setiap krisis memang banyak menghasilkan orang melarat atau miskin baru, tetapi juga bermunculan banyak orang kaya baru atau bahkan konglomerat baru. Contohnya, krisis Indonesia tahun 1965 melahirkan konglomerat seperti Lim Chuliong atau Dono Salim yang dikenal dengan sebutan Om Lim dan punya bisnis Salim Group. Ada juga Bapak Eka Cipta Wijaya, founder daripada Sinarmas Group. Sedangkan di krisis Indonesia tahun 1998, melahirkan konglomerat seperti Bapak Khairul Tanjung, Citicorp, kemudian Bapak Haritanu Sudibyo, MNC Group, dan Bapak Michael dan Budi Hartono, Jarum Group dan BCA Group menjadi salah satu orang terkaya di Indonesia. Seandainya tidak ada krisis tahun 1998, maka Pak Michael dan Pak Budi tidak mempunyai kesempatan untuk membeli Bank BCA yang saat ini mengantarkan mereka berdua menjadi orang terkaya di Indonesia. Mungkin banyak di antara Anda yang bertanya, kapan peluang itu berulang kembali? Kapan periode terbaik menghasilkan uang itu tiba? Menariknya, ternyata ada sebuah siklus yang sudah terjadi secara berulang kali di dunia keuangan. Dan hal ini diamati oleh George Stritch dan Samuel Benner. Bahkan, pada tahun 1875, lewat bukunya Benner's Prophecies Futures Ups and Down in Price, Samuel Benner memprediksi tentang bagaimana siklus pasar bekerja dan meramalkan kondisi pasar ratusan tahun ke depan yang dikenal dengan istilah Benner Cycle. Apa itu Benner Cycle dan apakah ramalannya kembali tepat pada tahun 2023 ini? Jika tepat, maka tahun 2023 adalah merupakan periode terbaik untuk menghasilkan uang. Pada kuartal ketiga tahun 2022 yang lalu, banyak ekonom, negarawan, dan influencer yang mengatakan tahun 2023 adalah tahun yang gelap. Mereka mengatakan Indonesia akan mengalami krisis di tahun 2023. Hal ini dikhawatirkan terjadi karena kekhawatiran terhadap hiperinflasi di negara Eropa dan Amerika. Walaupun sebetulnya secara data ekonomi, kuartal ketiga tahun 2022 menunjukkan bahwa Indonesia justru mengalami pertumbuhan ekonomi 5,72% year on year. Di samping itu, ada beberapa data-data yang lain yang menunjukkan Indonesia tidak krisis. Itulah yang membuat dasar saya saat itu membuat video di bulan November 2022 berjudul 2023 Indonesia Tidak Resesi, Data Berbicara. Dan sampai video ini dibuat pada bulan Agustus tahun 2023, terbukti Indonesia tidak resesi dan mencatat pertumbuhan ekonomi di atas 5% pada kuartal pertama dan kedua tahun 2023. Walaupun di negara-negara Eropa dan Amerika justru mengalami inflasi 8%. Bahkan ada yang mengalami double digit dan memaksa The Fed dan Bank Sentral Eropa menaikkan bunga secara agresif yang membuat keguncangan perbankan di Eropa dan Amerika yang berbuntut beberapa bank mengalami kolaps dan GDP di Eropa dan Amerika turun. Ternyata ramainya berita krisis pada kuartal ketiga tahun 2022 kemarin di samping karena hiperinflasi Amerika dan pertumbuhan ekonomi Amerika yang saat itu minus, ternyata juga dipicu oleh munculnya berita saat itu tentang sebuah siklus atau cycle yang sudah diprediksi oleh Samuel Benner di bukunya berjudul Benner's Prophecies of Futures Up and Down in Price tahun 1875. Meskipun tidak semua ramalan Benner akurat,
Banyak di antaranya yang secara mengejutkan mendekati kenyataan, termasuk ramalan di tahun 2023 yang tertulis di ramalan tersebut sebagai tahun resesi dan merupakan tahun terjadinya peluang karena banyak harga saham ada di posisi bottom price. Siapakah sebenarnya Samuel Banner? Samuel Banner adalah seorang saudagar petani di Ohio, Amerika Serikat yang mengalami kebangkrutan akibat krisis finansial tahun 1873. Dari kebangkrutan ini, Banner bertekad mempelajari tentang bagaimana cara siklus pasar bekerja. Sebagai seorang petani, Samuel mengetahui bahwa siklus musim mempengaruhi tanaman, yang kemudian mempengaruhi penawaran dan permintaan, yang kemudian mempengaruhi harga. Banner melihat lebih dalam siklus ini dan menemukan ada siklus 11 tahun harga jagung dan babi dengan puncaknya setiap 5 atau 6 tahun. Ini cocok dengan siklus matahari 11 tahun. Dan Banner memperkirakan bahwa siklus matahari ini mempengaruhi hasil panen, mempengaruhi pendapatan, penawaran, permintaan, dan harga di berbagai pasar. Dari pengamatannya selama 2 tahun tentang siklus matahari terhadap pergerakan pasar finansial, Banner membuat sebuah chart yang dikenal saat ini dengan nama Banner Cycle. Sebagian besar prediksi Banner berfokus pada emosi manusia, seperti histeria atau optimisme yang pada akhirnya berdampak pada pasar. Banner Cycle mengidentifikasi 3 periode siklus yang berkaitan dengan perubahan pasar dan krisis finansial. Periode A dikenal sebagai periode panik, periode B adalah periode yang relatif stabil atau baik, periode C yang merupakan masa-masa sulit. Cycle A, B, dan C yang diuraikan oleh Banner memiliki pola yang berulang dengan periode tertentu. Mari kita kupas lebih detail tentang Banner chart ini. Seperti yang Anda lihat, ada 3 petunjuk di sebelah kiri. Ini menunjukkan 3 fase atau periode siklus pasar yang didefinisikan sebagai berikut. Periode A atau fase panik. Di tahun-tahun ini, pasar sedang panik. Investor membeli atau menjual aset tanpa pemikiran dan pertimbangan yang logik. Lebih banyak didasarkan oleh emosi. Akibatnya, harga akan memuncak dan jatuh secara ekstrim, yang hanya akan semakin memicu kepanikan. Yang kedua, periode B atau fase baik, di mana harga aset cenderung tinggi selama tahun-tahun ini. Oleh karena itu, ini merupakan saat yang tepat untuk menjual investasi dan mendapatkan keuntungan. Yang ketiga adalah periode C atau fase sulit, yaitu masa resesi, bahkan mungkin depresi dialami selama tahun-tahun ini. Pasar cenderung bearish, yang berarti banyak harga aset dalam kondisi rendah. Ini adalah merupakan saat terbaik menurut Samuel Banner untuk membeli aset dan menyimpannya hingga ledakan ekonomi berikutnya. Dengan memahami puncak dan lembah pasar yang berbeda ini, seseorang dapat menciptakan kekayaan. Jika Anda dapat mengatur waktu, kapan membeli dan kapan menjual investasi Anda dan sesuai dengan siklus pasar, maka Anda akan menghasilkan kekayaan. Atau setidaknya itulah niat Banner untuk melakukan prediksi, agar memudahkan Anda untuk bisa memperkirakan bagaimana terjadinya siklus pasar. Secara alami, hal ini memang lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Karena kemampuan untuk memisahkan diri dari pasar dan bisa berpikir rasional atau logik itu bukanlah hal yang mudah. Investor juga manusia yang seringkali mengalami kepanikan. Saat masa baik, mengalami panic buying, atau saat ini dikenal dengan nama FOMO. Dan saat masa sulit, mengalami panic selling, sehingga gagal berpikir rasional tentang investasi. Apakah siklus Banner akurat? Di bagian bawah chart, Banner menuliskan, tentu saja simpan kartu ini dan awasi dengan cermat, katanya. Sekarang kita sedang berada di abad ke-21. Dengan kata lain, ratusan tahun dari Banner chart ditemukan. Dan kita saat ini bisa mempelajari siklus Banner dan menilai keakuratannya. Mari kita bandingkan beberapa peristiwa keuangan besar dari 100 tahun terakhir dengan Banner Cycle. Tahun 1929 hingga 1942 ada yang namanya Great Depression.
Dan Bernard mengatakan pada tahun 1926 dan sebelumnya merupakan masa yang baik dan tahun 1927 adalah masa panik. Dan pada tahun 1926 dan tahun 1927 Bernard menawarkan untuk menjual aset. Dan yang terjadi, pasar saham jatuh pada tahun 1929. Seandainya investor menjual aset di tahun 1926 atau 1927, maka mereka akan terhindar dari kejatuhan Great Depression tahun 1929. Kemudian, Bernard menuliskan tahun 1942 yang ternyata merupakan puncak dari masa-masa sulit. Meskipun mungkin tidak cukup tepat karena adanya Perang Dunia Pertama dan Kedua, Bernard meramalkan Great Depression dengan cukup akurat, kurang lebih beberapa tahun. Tahun 1973, ada krisis minyak. Dalam Bernard memperkirakan pada tahun 1972 akan menjadi tahun-tahun ekonomi yang baik, di mana Bernard menyarankan untuk menjual aset. Dan tahun 1978 akan menjadi masa-masa yang sulit. Dan ini ternyata sejalan dengan krisis minyak tahun 1973 dengan cukup baik. Akibat embargo minyak pada Oktober 1973, harga minyak meningkat drastis, sehingga pasar saham terkena dampak negatif. Dan harga minyak tidak pulih sepenuhnya hingga pertengahan tahun 80-an. Sekarang kita akan kupas lebih detail dari tahun ke tahun, bagaimana prediksi Bernard yang terjadi dalam 30 tahun terakhir. Tahun 1995 hingga 2002, ada yang namanya bubble.com. Tahun 1996 dituliskan oleh Bernard sebagai fase sulit, di mana Bernard mengatakan tahun 1996 adalah periode terbaik untuk menghasilkan uang. Pasar saham meningkat pesat sebagai hasil dari investasi situs web dari tahun 1995 hingga mencapai puncaknya pada tahun 2000. Kemudian, siklus Bernard menuliskan bahwa tahun 1999 adalah periode kepanikan, di mana Bernard menyarankan orang untuk menjual aset. Seandainya orang menjual aset mereka pada tahun 1999, mereka akan terhindar dari badai bubble.com yang meledak pada tahun 2002 yang disebabkan oleh karena bug Y2K dan banyaknya investor yang menuangkan uang ke usaha internet sebelumnya. Dan hal ini membuat terjadinya resesi yang cukup dalam di Amerika Serikat hingga tahun 2003. Kemudian tahun 2007 hingga 2008, ada krisis subprime mortgage. Hal yang menarik, Bernard juga menuliskan tahun 2005 sebagai fase sulit, di mana Bernard menyarankan untuk membeli aset. Dan pada tahun 2007 adalah masa baik atau good times, di mana Bernard menyarankan untuk menjual aset. Hal yang terjadi, pasar saham naik antara tahun 2005 dan kemudian jatuh pada bulan September tahun 2007, yang berlanjut hingga tahun 2008. Sebagai akibat dari gagal bayarnya subprime mortgage di Amerika. Karena pada saat itu banyak orang membeli properti secara kredit pada pertengahan tahun 2000-an dan menjadi gagal bayar di tahun 2007. Seandainya orang menjual properti dan saham mereka pada awal tahun 2007, mereka akan terhindar dari krisis subprime mortgage. Menariknya, Bernard cukup akurat dalam melakukan prediksi. Walaupun sudah lebih dari 100 tahun dan terjadi perubahan teknologi dan industri di dunia saat ini. Walaupun Bernard adalah merupakan seorang petani, tetapi dia juga seorang investor yang bijak. Dia menggunakan pengetahuannya tentang hukum penawaran dan permintaan tanaman untuk memprediksi ramalannya. Dan dia juga memprediksi tentang euforia daripada masyarakat. Dan ternyata logika yang sama masih berlaku sampai saat ini. Yang terakhir adalah krisis COVID-19 tahun 2020. Pada Bernard tahun 2019 dituliskan sebagai periode A atau fase panik, di mana Bernard menganjurkan untuk menjual aset. Jika investor menjual saham di tahun 2019, maka akan terhindar dari krisis corona tahun 2020, yang membuat pasar saham terkoreksi cukup dalam pada bulan Maret 2020. Yang menarik, dituliskan juga oleh Bernard di tahun 2023 ini sebagai periode C atau fase sulit, di mana merupakan periode terbaik untuk melakukan investasi dan menghasilkan uang. Di samping Bernard Cycle, saya juga ingin mengupas tentang 4 fase investasi. Tahap yang pertama
adalah fase akumulasi. Setelah pasar mencapai dasar, biasanya tahap akumulasi dimulai. Dan biasanya harga perlahan-lahan mulai naik, tapi dengan volatile, naik dan turun. Setelah kondisi terburuk dari yang terburuk berakhir, pelaku pasar mulai membeli dan berinvestasi lagi. Biasanya, pasar masih cenderung bearish pada titik ini. Dan seringkali kalaupun ada kenaikan, juga akan ada penurunan. Terjadi pergerakan yang cukup volatile. Tetapi sebenarnya hal negatif dari kejatuhan tersebut sudah mulai berhasil diatasi. Tahap kedua adalah merupakan fase ekspansi. Pada tahap ini, valuasi aset dan investasi mulai naik di atas level normal. Sementara itu, di ekonomi real, mungkin pengangguran dan pemutusan hubungan kerja atau PHK masih banyak yang terjadi. Pada fase ini, pasar berubah dari bearish menjadi bullish. Tapi ini masih awal. Meskipun demikian, pelaku pasar yang terlibat mungkin merasa gembira dan bersemangat karena adanya kenaikan valuasi dari aset yang dibeli. Tahap ketiga adalah fase distribusi. Pada fase ini, ekonomi sudah membaik dan terjadi peningkatan daripada valuasi aset yang semakin tinggi. Tapi pada posisi ini, market maker mulai mendistribusikan aset yang dimilikinya. Harga biasanya cenderung stabil selama tahap ini, walaupun ada up and down. Tetapi kondisinya rapuh. Jika terjadi perubahan yang mendadak di dalam ekonomi dunia, ataupun terjadi pemilihan politik, atau gangguan rantai pasokan, bisa berdampak negatif pada harga. Kemudian tahap yang keempat adalah fase markdown. Ini adalah kondisi fase pasar mulai terpuruk atau mengalami masa sulit. Dan mereka yang memegang aset akan merasakan dampaknya. Ini adalah merupakan tahap akhir dari siklus pasar yang kemudian akan masuk kembali pada tahap yang pertama atau fase akumulasi dimulai kembali. Di mana market maker kembali melakukan akumulasi aset di saat harga murah pada fase yang tersulit. Nah, sekarang siklus apa yang saat ini kita alami? Jika dihubungkan antara banner chart dengan kondisi makroekonomi terkini, saat ini krisis COVID-19 sudah berlalu. Kebijakan pemerintah Amerika yang mencetak uang saat COVID-19 sempat menimbulkan hiperinflasi yang dikhawatirkan memicu krisis. Dan hal ini membuat The Fed menaikkan suku bunga acuan yang membuat krisis perbankan. Dan pada Juni 2023, inflasi Amerika mulai terkendali di kisaran 3% year on year. Sebaliknya, ekonomi Cina mengalami deflasi dan terjadi kasus gagal bayar utang obligasi di dua perusahaan properti besar di Cina, yaitu Evergrande dan Country Garden. Hal inilah yang membuat kenapa akhir-akhir ini pasar saham bergerak volatile atau bergejolak up and down. Yang perlu diwaspadai adalah saat ini kita memasuki bulan September dan Oktober. Dan masalahnya seringkali terjadi yang namanya fenomena siklus tahunan always remember to sell in September atau fenomena Halloween effect. Fenomena Halloween effect merupakan kecenderungan turunnya rata-rata harga saham di keseluruhan pasar modal yang terjadi pada bulan September dan berlangsung hingga bulan Oktober bahkan sampai akhir November. Menurut Stock Trader Almanac, terjadi kecenderungan periode negatif pergerakan pasar saham indeks Standard & Poor's 500 dalam bulan September dan Oktober. Bulan September merupakan bulan terburuk secara rata-rata imbal hasil sejak tahun 1950, di mana rata-rata imbal hasil bulan September indeks Standard & Poor's 500 adalah minus 0,65% dibandingkan dengan rata-rata imbal hasil bulan Desember yang memberikan hasil 1,59%. Sementara itu bulan Oktober dikenal sebagai bulan Halloween yang mengerikan dan seringkali indeks global mengalami penurunan yang paling tajam. Seperti pada bulan Oktober 1929 turun 24% dalam waktu hanya 2 hari. Dan tanggal 29 Oktober 1929 dikenal dengan nama Black Tuesday, menghantam Wall Street karena investor menjual 16 juta saham di Bursa Efek New York hanya dalam waktu 1 hari. Akibatnya uang miliaran dolar dari ribuan investor hilang. Dan buntut dari tragedi ini mengakibatkan yang namanya Great Depression tahun 1929 sampai 1939 di Amerika dan negara industri yang lain.
yang menjadikan penurunan ekonomi terdalam dan paling lama dalam sejarah dunia industri pasar modal. Kemudian, pada Oktober 1987, indeks turun 22% dalam waktu hanya 1 hari. Dow Jones mengalami penurunan yang sangat tajam, yaitu sebesar 22,62% atau minus 508,32 poin dari 2246,72 menjadi 1738,4. Dan sepanjang 1 minggu sesudahnya, saham masih terus turun hingga lebih dari 30%. Kemudian pada Oktober tahun 2008, turun 22% dalam waktu 8 hari. Pada 2008, terjadi kasus yang namanya subprime mortgage. Dan hal ini menyebabkan salah satu bank investasi terbesar di Amerika Serikat yang bernama Lehman Brothers mengalami kolaps hingga bangkrut. Dan akibatnya, bursa saham Amerika Serikat terguncang dan bursa-bursa negara lain juga terguncang. Untuk lebih jelasnya, lihat video saya berjudul Halloween Effect, Always Remember to Sell in September. Nah, sekarang kita kembali ke tahun 2023. Menurut siklus Banner, kita saat ini sedang mengalami masa-masa sulit akibat COVID-19, hyperinflation, dan berbagai rumor yang lain. Dan yang jelas terjadi kepanikan akibat tahun 2019 sampai awal tahun 2020. Dan jika prediksi tentang Banner Cycle ini benar, apalagi terjadi fenomena Halloween Effect di bulan September atau bulan Oktober tahun 2023 ini, maka tahun 2023 dan 1 atau 2 tahun berikutnya akan menjadi tahun-tahun terbaik untuk melakukan investasi. Tetapi ingat, video ini dibuat untuk keperluan edukasi, bukan ajakan untuk membeli ataupun menjual saham ataupun aset yang lain. Mempertimbangkan bahwa Samuel Banner menerbitkan prediksinya pada tahun 1875 atau lebih dari 200 tahun yang lalu. Walaupun dia berhasil memprediksi beberapa krisis keuangan besar, siklus Banner tidak boleh ditelan mentah-mentah begitu saja. Tetapi digunakan sebagai pedoman umum untuk memprediksi periode pasang surut di pasar saham. Dan diperlukan lebih banyak analisa untuk menentukan pembelian atau penjualan saham ataupun aset yang lain untuk keuntungan yang optimal. Dan jika Anda membeli atau menjual saham atau aset yang lain karena melihat video ini, segala keuntungan ataupun kerugian merupakan tanggung jawab Anda pribadi. Disclaimer on. Oke, lakukan terus saving, investing, protecting agar hidup Anda makin asik. Saya, Tony Hermawan Adikaryo, sampai jumpa di puncak kemakmuran.